Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 10 Agustus ya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar sebagai kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hari. Kami boleh melewati hari-hari ini dengan penuh sukacita oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, ungkapkan rahasia firman-Mu. Bila apa yang hamba-Mu sampaikan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya hendak mengatakan satu pernyataan ya, dan ini menjadi kenyataan di dalam hidup kita, yaitu tidak semua yang kita pikirkan, tidak semua yang kita harapkan ini akan berjalan sebagaimana mestinya ya. Tidak semua yang kita pikirkan, yang kita bayangkan itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Artinya selalu ada kemungkinan sesuatu yang menurut kacamata kita akan berhasil ya. Jadi menurut kacamata kita itu pasti akan berhasil, akan sukses. Kecil kemungkinannya gagal. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ternyata bisa berbeda dengan apa yang kita harapkan ya. Ternyata bisa berbeda dengan apa yang kita harapkan. Sekalipun kita juga punya landasan yang kuat untuk kita berharap bahwa itu nanti akan berhasil. Jadi ketika kita mengharapkan suatu keberhasilan, suatu kesuksesan, itu bukan tanpa landasan, bukan tanpa alasan. Karena kita memang sudah mempersiapkan. Ya, maka tadi di depan saya katakan, secara kacamata manusia mestinya kemungkinan untuk tidak berhasil itu kecil. Nah, tetapi kenyataannya hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Ya, jadi kebanyakan kita itu selalu mengharapkan sesuatu itu berdasarkan fakta yang ada, fakta yang kita lihat. Ya, karena menurut hitungan manusia dan dari pengalaman yang ada, kecil kemungkinan hal itu tidak terwujud. Ya, jadi menurut kacamata manusia dan juga menurut pengalaman yang selama ini ada, kecil kemungkinan hal itu tidak terwujud. Tetapi kenyataannya berbeda. Ya, kenyataannya yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Disinilah kita baru bisa memahami. Disinilah kita baru disadarkan bahwa semua itu boleh terjadi hanya karena seizin Tuhan. Ya, memang kalimat ini kadang-kadang sulit diterima ya. Tapi inilah kenyataannya ya. Saya harus mengatakan bahwa pada dasarnya semua itu boleh terjadi hanya karena seizin Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Sehebat apapun Bapak Ibu Saudara dan saya mempersiapkan, kita merancang sedetail mungkin, yang tadi saya katakan menurut hitungan manusia tidak mungkin gagal, tetapi ternyata kenyataannya bisa saja gagal, tidak seperti yang kita harapkan ya. Dan inilah yang seringkali orang berbicara, disinilah misteri kehidupan. Ya, disinilah orang yang sering katakan inilah misteri kan, inilah yang sering dikatakan sebagai misteri kehidupan. Ya, bahkan di dalam hidup rumah tangga, ya, apalagi rumah tangga, misalnya rumah tangga dari anak-anak kita lah, yang muda aja. Ya, dilihat secara kasat mata. Ya, baik anak kita maupun menantu kita itu secara materi cukup ya, secara pendidikan, secara akademis cukup ya, mereka S1 dua-duanya atau S2 ya dua-duanya, dan materi cukup atau bahkan berlimpah. Tentu di dalam benak atau bayangan orang tua pasti rumah tangga ya, rumah tangga anak kita itu akan berjalan lancar, berjalan dengan tidak banyak mengalami masalah
ya, seperti yang kita inginkan. Tetapi kenyataannya bayangan kita yang itu akan berjalan baik-baik saja, ternyata ada prahara juga, ya, ada prahara juga, ada masalah juga, ada kemelut juga, dan ini tidak jarang justru menakutkan bagi kita, karena jauh-jauh hari kita tidak pernah memprediksi, tidak pernah membayangkan hal itu. Apalagi kalau kita merasa bahwa kita sebagai orang percaya yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kesetiaan, ya, mantu kita juga demikian, besan kita juga demikian, orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup dalam kesetiaan dalam ibadah. Tetapi kenyataannya dalam perjalanan hidup bisa terjadi masalah, ya, terjadi prahara, dan itu membuat kita juga bertanya-tanya apa yang salah, ya Pak. Dua-duanya juga aktif ke gereja, menjadi pelayan Tuhan. Di sinilah kadang-kadang misteri kehidupan yang sulit kita jawab. Tapi sekali lagi, sebagai orang percaya kita harus percaya bahwa semua boleh terjadi dalam hidup ini hanya karena seizin Tuhan. Ya. Tapi sejatinya Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita dan hidup anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi, Bapak Ibu Saudara, kalau memahami firman Tuhan yang cukup, ya, kalau kita sudah memiliki pemahaman firman yang cukup, kita mestinya tidak boleh terkejut atau tidak boleh kaget dengan hal ini, ya, dan dengan tulus, dengan rela kita harus menerima hal ini, ya, sekalipun itu tidak kita harapkan dan tidak pernah kita bayangkan, tetapi kenyataannya demikian, ya. Jadi kita diajar untuk bisa menerima hal ini, dan saya hanya katakan tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan, ya, semua bisa terjadi karena seizin Tuhan, ya. Nah, mengapa itu terjadi? Nah, ini yang kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki kedekatan dengan Tuhan, dengan memiliki kerohanian yang semakin bertumbuh, kita pasti bisa memahami, ya, sekalipun dari kacamata kita, oh, anak saya secara materi akan kecukupan, ya, berlebih lah, taruhlah, ya, besan saya juga orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau kita terus menyelidiki lebih dalam, pasti kita akan menemukan ada sedikit was-was atau kekhawatiran, karena kita tahu karakter anak kita belum sepenuhnya baik, ya, karakter anak kita belum sepenuhnya baik, dan kita tahu, ya, juga mungkin setelah bergaul dengan menantu kita juga tahu loh, ternyata menantu kita itu juga ada celah-celah yang mesti diperbaiki dari karakter. Jadi kalau kita sudah memahami hal ini, nanti kalau suatu saat ada sesuatu yang meletus atau sesuatu yang terjadi, kita udah nggak kaget karena kita tahu, oh, gitu. Tapi kalau kita tutup mata, kita nggak mau tahu tentang karakter anak kita, tentang karakter calon menantu kita, ya sudah, kita menjadi orang yang terkejut, kok bisa ya, gitu. Kok bisa ya? Mestinya kita nggak boleh terkejut, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, semua peristiwa hidup yang terjadi ini dalam kontrol tangan Tuhan dengan sempurna. Ini yang sering saya katakan. Semua peristiwa hidup yang terjadi ini ada dalam kontrol tangan Tuhan dengan sempurna. Dan tentu dalam setiap peristiwa hidup itu ada rancangan atau ada rencana Tuhan di balik semua peristiwa itu. Pasti ada yang Tuhan rancangkan, Tuhan agendakan lewat peristiwa itu. Nah, masalahnya adalah apakah Bapak Ibu Saudara peka menangkap rancangan Tuhan itu. Nah, itu masalahnya di situ. Seharusnya orang percaya memiliki kepekaan untuk menilai setiap peristiwa itu, sekalipun mungkin tidak tepat, tetapi kita punya gambaran kenapa ini terjadi, ya. Nah, nanti dampaknya akan seperti apa. Kita harus bisa menilai, kita harus bisa memiliki gambaran, ya.
Jadi nanti kita tidak menjadi orang yang panik, tidak menjadi orang yang kaget. Loh, dulu mantu saya itu lemah lembut banget loh. Ya misalnya lemah lembut, ngalah. Loh, kalau sekarang kayak harimau gitu. Ya. Dulu menantu saya itu seneng di rumah loh, misalnya. Ternyata loh, kok menantu saya yang laki ini kok suka jalan, ya nggak kerasan di rumah. Tapi kalau kita memperhatikan dari awal, kita pasti tahu bahwa ada kecenderungan ke sana. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya mestinya tidak boleh kaget. Tapi kebanyakan kita itu terus kaget, ya, karena selama ini yang ditunjukkan mereka itu yang manis-manis di depan kita. Ya, jadi seperti bersandiwara, padahal mereka juga nggak bersandiwara. Kita saja yang tidak peka melihat dia. Ya. Coba kita mau belajar dari Pengkhotbah pasal 9. Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 dan 12. Ya, saya baca. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jadi di sini pengkhotbah ini Pengkhotbah 9 ayat 11 itu kan mengatakan, dinyatakan bahwa kemenangan perlombaan itu bukan untuk yang cepat. Ya, kan jadi pernyataan ini kan seperti anomali, kayak ada penyimpangan. Ya. Pernyataan ini kan, kebenaran ini kan sepertinya anomali, ada penyimpangan. Ya, sepertinya ada yang aneh. Karena kalau menurut kacamata manusia mestinya tidak seperti itu. Tetapi ternyata tidak menurut Tuhan. Ya. Di sana dinyatakan bahwa kemenangan perlombaan itu bukan untuk yang cepat. Artinya di dalam perlombaan itu, kalau menurut kita, menurut kacamata, yang cepat pasti akan menang. Tapi di sini dikatakan kemenangan perlombaan itu bukan untuk yang cepat. Artinya tidak selalu dalam perlombaan itu yang cepat akan menang. Tidak selalu. Ya. Demikian juga keunggulan perjuangan. Hebatnya orang berjuang itu bukan untuk orang-orang yang kuat. Jadi keberhasilan dalam suatu perjuangan itu tidak untuk orang yang kuat. Ya. Dan roti ini berbicara tentang makanan yang lezat. Ini bukan untuk mereka yang berhikmat, bukan hanya untuk mereka yang terhormat, bukan. Bahkan di sini dikatakan kekayaan bukan untuk yang cerdas. Ya. Padahal kalau menurut kacamata kita, kekayaan itu pasti menjadi bagian dari orang-orang yang cerdas. Roti, makanan yang mewah itu harus menjadi bagian dari orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang terhormat. Tetapi ini tidak. Ya. Jadi saya katakan seperti anomali, ada penyimpangan yang menurut kita itu aneh, loh. Ya. Tapi tidak menurut Tuhan. Ya. Karena cara berpikir yang normal pasti mengatakan bahwa dalam suatu perlombaan pemenangnya itu pasti ditentukan oleh mereka yang cepat. Apakah itu lari, apakah itu renang, yang cepat. Ya, itu cara, kalau kita berpikir normal kan akan mengatakan begitu. Dalam suatu perlombaan pemenangnya pasti ditentukan oleh mereka yang cepat. Lari, renang, ya atletik, kebanyakan begitu. Tapi kenyataan tidak. Di sini tidak. Demikian juga keberhasilan dalam perjuangan itu ditentukan oleh mereka yang kuat, yang sungguh-sungguh. Itu yang akan berhasil. Tapi di sini juga tidak. Ya. Dan kekayaan itu menjadi bagian dari orang-orang yang cerdas. Ya, kita bisa memahami orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang memiliki prestasi akademis yang membanggakan, pasti dia akan kaya. Itu bagian dari mereka, tapi ternyata tidak. Nah, bagaimana kita merenungkan hal ini? Ya, nah, mari kita merenungkan hal ini. Ya. Memang perlombaan itu dimonopoli mereka yang cepat. Jadi misalnya nih, dalam babak penyisian seperti Olimpiade kemarin, ya masih babak semifinal. Wah,
yang ini pelari dari negara ini, dia mencatat tercepat waktu semifinal, dia 9,60 misalnya, 9 detik, 9,60 detik semifinal. Yang lain 9,8. Ya, pasti orang akan mengatakan, wah dia pasti juaranya. Tapi ternyatanya setelah final bukan dia. Artinya ada sesuatu yang terjadi yang bisa menggagalkan orang itu. Contohnya apa? Cedera. Contohnya lagi apa? Dia ceroboh makan makanan yang tidak terkontrol sehingga dia diare. Dan ini bisa terjadi. Ya, ini bisa terjadi. Ya. Juga mereka yang berjuang dengan sekuat, mestinya dia akan berhasil. Tapi ternyata loh kok enggak. Karena apa? Karena ternyata mereka apa? Hidupnya ceroboh. Dia orang-orang yang sombong. Ya, dia meremehkan, dia selalu menggampangkan. Nah, ini orang-orang yang diizinkan enggak berhasil. Sekalipun kamu kerja keras, tapi kamu hidup kamu ceroboh dan kamu sombong, kamu enggak berhasil. Ya. Demikian juga dengan orang-orang yang dengan prestasi akademis yang sangat membanggakan. Bayangan orang tuanya, wah pasti anakku nanti cepat kaya, ya, dapat apa, jabatan tinggi, pangkat cepat naik, karena memang dia pintar dan semua mengakui. Tapi ternyata kenyataannya enggak. Ya, bahkan orang yang prestasi akademisnya di bawah dia lebih sukses prestasinya, lebih diberkati secara materi. Nah ini karena apa? Karena mereka hidupnya tidak tertib. Ya, jadi selalu ada syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang merindukan sesuatu yang mereka perjuangkan. Ya, kalau mereka orang pandai, secara prestasi akademis luar biasa, dipakai di perusahaan, dipakai oleh negara, tapi kenyataannya tidak tambah kaya, tidak diberkati secara jasmani, karena memang hidupnya tidak tertib. Ya, hidupnya tidak tertib, boros lah, suka foya-foya lah, akhirnya hasilnya itu tidak nampak, hilang begitu saja. Ya. Dan kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan nyata memang seringkali kita mendapati hal seperti itu. Coba, ya, dalam kehidupan nyata seringkali kita menemukan kehidupan seperti itu, ya, realitas seperti itu. Seringkali kita menemukan realitas seperti itu. Kadang-kadang orang yang pendidikannya hanya SMA atau D3, ternyata kita melihat dia lebih sukses, dia lebih diberkati secara jasmani. Nah, itu yang S2, bahkan mungkin S3, kok biasa-biasa saja. Padahal kalau dari nilai akademis tidak ada apa-apanya mereka. Ya. Tapi kan kita tidak bisa hanya mengandalkan itu saja, tidak bisa. Ya. Orang-orang yang waktu kuliahnya luar biasa, pandai, ya waktu kuliahnya prestasinya itu kan setelah lulus, sama-sama lulus dengan orang-orang yang dulu kuliahnya pas-pasan, kan kita tidak bisa memastikan bahwa yang kuliahnya dulu pandai, juara kelas atau ranking, hidupnya akan lebih baik. Tidak jaminan. Kan tidak jaminan sukses. Ya. Nah, ada kalimat yang menarik, yang kalimat terakhir dikatakan, ya, dari Pengkhotbah 9 ayat 11 tadi, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Waktu dan nasib, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Artinya setiap orang itu memiliki waktu, atau waktu untuk keberuntungan, atau waktu untuk ketidakberuntungan, atau sial. Setiap orang itu pasti ada itu. Nah, kapan itu kita tidak tahu. Ya, karena waktu dan nasib dialami mereka semua, dialami. Ya, kurang beruntung. Ya. Jadi ada kalanya kita berjuang tapi wah, memang kurang beruntung. Ya, sama-sama ini tes misalnya tes masuk BUMN. Yang lebih pintar tidak diterima, yang standar biasa justru diterima. Coba kita mau ngomong apa? Inilah misteri kehidupan yang
kita tidak boleh protes kepada siapapun dan kita hanya percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi apapun bisa terjadi atas semua yang sudah kita rancang. Ya, apapun bisa terjadi atas semua yang sudah dirancang manusia. Bagaimanapun rapinya dia merancang, dia mempersiapkan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka semuanya bisa gagal. Ya, semuanya bisa gagal. Ya. Seperti itu tadi. Gagalnya itu bukan karena kemampuan kita yang terbatas. Gagalnya itu karena kita tidak menjadi orang-orang yang berhikmat. Yang saya tadi katakan, dia lari waktu penyisian, waktunya paling bagus. Tapi menjelang final dia makan yang salah. Bisa diare. Atau dia terus cedera. Ya, lari-lari di hotel, waduh cedera. Kan akhirnya enggak. Padahal dia mestinya yang dapat. Sama, orang yang berjuang keras juga akhirnya tidak banyak berhasil. Karena apa? Hidupnya ceroboh. Nah, makanya kita tidak bisa melepaskan orang-orang yang kita kasih, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita. Kita tidak boleh bangga, wah mereka hebat prestasinya, prestasi akademisnya. Mereka ini tidak bisa. Kita tetap harus mendampingi mereka. Karena ada faktor X ini yang kita tidak tahu yang membuat mereka bisa gagal. Ya, dan dia sendiri tidak sadar akan hal itu. Dan ini musibah naas itu bisa terjadi pada siapapun. Ya, coba misalnya dengan kondisi seperti saat ini, pandemi COVID-19 yang sudah hampir 1,5 tahun dan kita tidak tahu kapan ujungnya, kapan akan berakhir. Coba orang-orang yang sudah membuat asumsi untuk investasi, ya, dia sudah mau membuat asumsi untuk investasi uangnya yang besar, berantakan di luar perkiraan mereka. Ya, di luar perkiraan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi hal-hal yang ekstrim seperti ini, yang di luar yang kita bayangkan, mestinya kita sebagai orang percaya harus yang paling siap kalau menghadapi hal ini. Dibanding mereka, kita harus menjadi orang yang paling siap dalam menghadapi sini. Karena apa? Karena kita itu sudah diajar, ya, kita sudah mengerti kebenaran. Bagaimana kita menyerahkan perjuangan kita itu kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita tidak boleh terlalu yakin tidak bisa. Semua itu izin Tuhan. Maka di situ apa? Kita dituntut untuk apa? Selalu ada kerendahan hati, selalu berhati-hati, tidak ceroboh. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Ya, kita mengaku hal ini kecil, kita abaikan. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Justru hal kecil itu yang seringkali membatalkan rencana besar kita, menggagalkan rencana besar kita. Ya, kan kita seringkali lihat orang sudah pacaran 5 tahun, terus tunangan, ternyata gagal tidak jadi menikah. Itu padahal sudah disetting. Coba siapa? Itu seperti misteri. Tapi pasti dalam hubungan antara kedua orang ini pasti ada hal-hal kecil yang tidak mereka sadari yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yang satu pihak menganggap itu adalah hal yang kecil, hal yang remeh, ternyata pasangannya menganggap ini prinsip bagi saya. Akhirnya udah kalau begini kita nggak jadi nikah. Padahal pacaran sudah 5 tahun, 7 tahun dan sudah tunangan. Ya. Jadi saya katakan jangan meremehkan, jangan menganggap hal-hal yang remeh. Ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi ada waktu yang malang, atau kita tuh ada dalam saat yang kurang beruntung. Diibaratkan apa? Seperti ikan yang masuk perangkap jala itu kan bukan semua ikan. Ada ikan-ikan tertentu yang masuk perangkap jala itu, tapi ada ikan yang tidak masuk perangkap itu. Demikian burung, ada yang tertangkap dalam jerat itu, tetapi ada burung yang tidak.
Ya. Karena pada dasarnya kita itu ada saatnya kita itu seperti kurang beruntung atau naas, dan kita tidak tahu kapan waktunya itu. Maka yang seringkali Alkitab katakan, marilah hendaklah kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Ya, berjaga-jaga dan berdoa itu untuk meminimalisir, ya, untuk kita supaya hal yang itu tidak terjadi. Kalau toh itu terjadi, kita sudah siap. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan penyampaian ini, ya, dengan penyampaian kebenaran ini kita semakin diteguhkan. Dan kita diajarkan untuk mempercayakan segala sesuatu yang kita perjuangkan itu pada Tuhan. Dialah pengharapan kita. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia, karena Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Jadi dengan kebenaran ini kita semakin merendahkan diri kita semakin sadar bahwa aku ini bisa gagal loh. Rumah tanggaku ini bisa berantakan loh. Kalau aku tidak teliti, kalau aku tidak berserah pada Tuhan. Jadi jangan menganggap bahwa oh pasti sukses, pasti berhasil, nggak mungkin gagal. Itu omongan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Padahal di dalam hidup kita ini banyak misteri yang kita tidak tahu. Tapi semua ada di dalam kontrol tangan Tuhan yang kuat. Ya, olehnya mari kita terus membangun intimasi dengan Tuhan. Percayakan semuanya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.